Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, Allahmu, masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah waspadalah dan berhati-hatilah, diambil dari Ulangan 4 ayat 9. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berjaga-jagalah,
Ditulis oleh Marvin Williams. Kisah inspiratif. Seorang pria dan beberapa temannya menyusup dan melewati gerbang sebuah resor ski yang sudah diberi peringatan "Awas longsor salju", dan mulai bermain seluncur. Ketika berseluncur untuk kedua kalinya, seseorang berteriak, "Longsor!" Namun, pria itu tidak sempat menghindar dan lenyap di telan longsoran salju. Beberapa orang mengkritik dirinya dan menganggapnya pemain pemula. Sebenarnya, ia bukan pemain ski pemula, melainkan seorang pemandu bersertifikat untuk kegiatan ski di alam terbuka yang bersalju. Seorang peneliti berkata bahwa para pemain ski dan peseluncur yang paling terlatih justru yang paling mungkin melakukan kesalahan. Peseluncur salju itu meninggal karena terlalu percaya diri sehingga tidak lagi waspada. Ketika bangsa Israel bersiap memasuki tanah perjanjian, Allah ingin mereka selalu waspada, berjaga-jaga dan bertindak dengan hati-hati. Untuk itu, Dia memerintahkan mereka untuk mematuhi semua ketetapan dan peraturan yang diberikannya. Ulangan 4 ayat 1-2, dan mengingat penghakimannya di masa lalu atas mereka yang tidak patuh. Ayat 3-4, mereka perlu waspada dengan menyelidiki dan menjaga hati mereka. Ini akan menolong mereka untuk tetap waspada terhadap bahaya rohani dari luar dan kebekuan rohani dari dalam diri mereka sendiri. Mudah bagi kita untuk lengah ketika hati kita mulai membeku dan kita menipu diri sendiri. Namun, Allah dapat menguatkan kita agar tidak jatuh dan mengampuni kita dengan rahmat-Nya ketika kita memang jatuh. Dengan mengikuti Dia, dan bersandar pada hikmat dan pemeliharaannya, kita dapat terus waspada dan mengambil keputusan yang tepat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam situasi apa Anda cenderung menjadi lengah secara rohani? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengikuti hikmat Allah dan tetap waspada terhadap hal-hal yang membahayakan iman Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Ulangan, yang berarti hukum kedua, adalah kitab terakhir dari Pentateuch, kelima kitab Taurat Musa. Dalam kepercayaan Yudaisme, kitab-kitab itu disebut sebagai Torah. Secara harfiah, perintah, hukum. Di dalam kitab Ulangan, Musa mengulang hukum-hukum yang pernah diberikan kepada umat Israel di Sinai. Mengapa diulang? Generasi yang pertama kalinya menerima dan menyetujui hukum itu di Gunung Sinai telah mati di padang belantara selama 40 tahun pengembaraan mereka. Sekarang umat Israel sedang bersiap sedia memasuki tanah perjanjian, dan Musa mengulang hukum Taurat kepada generasi baru itu, agar supaya mereka menerima sendiri hukum itu, sebelum mereka menerima tanah yang dijanjikan itu. Dalam penulisannya mengenai perjalanan bangsa Israel seperti yang Tuhan perintahkan, Musa mengingatkan kembali kepada bangsanya untuk melakukan perintah Tuhan persis seperti apa yang Tuhan sampaikan. Musa mengharapkan mereka benar-benar memahami peraturan dan ketetapan Tuhan, bukan sekadar untuk diketahui. Perintah Allah tidak boleh dianggap sepele dan tidak serius untuk dilakukan. Perintah Allah harus menyatu dalam kehidupan mereka, sebab masa depan mereka terletak pada ketaatan mereka dalam melakukannya. Ayat tersebut di atas mengingatkan juga kepada kita
supaya jangan sampai memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera atau keinginan kita, tetapi kita menempatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Allah harus secara utuh kita terima dan lakukan dalam hidup kita. Sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh, seringkali keinginan daging yang menentukan firman Tuhan boleh dilakukan atau tidak, ketika firman Allah tidak sesuai dengan keinginan daging, seperti mengampuni, memberkati dan lain sebagainya, kita sulit untuk melakukannya. Manusia lebih sulit untuk menuruti perintah Tuhan daripada menuruti keinginan dagingnya. Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkemenangan dan firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah-langkah kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Kita harus melakukan firman Allah seluruhnya atau seutuhnya dalam kehidupan kita. Janji Allah digenapi bila kita mengikuti dan melakukan firman persis seperti yang Allah sampaikan, bukan firman Allah yang kita mau. Terkadang kita memahami perintah Tuhan itu dengan perasaan kita saja. Jika firman itu dirasakan baik, maka kita akan berkata, "Oh, firman ini sungguh tepat dan cocok bagiku." Namun jika firman yang Allah sampaikan menegur, menyinggung perasaan, maka akan berkata, "Wah, firman ini bukan untuk aku, tetapi untuk orang lain," atau mungkin kita berkata, "Itu bukan firman yang berasal dari Roh Kudus." Tanpa kita sadari betapa sering kita menghakimi firman Allah yang kita dengar, yang disampaikan melalui para hamba Tuhan. Mengapa kita tidak boleh menambahi dan mengurangi perintah Tuhan itu? Karena itu semua firman Allah adalah murni. Amsal 30 ayat 5. Jadi selaras dengan nas hari ini, kita harus memiliki keyakinan bahwa firman Allah adalah murni, yang berarti firman itu adalah tepat dan benar dan tidak ada kecurangan ataupun memihak, sehingga Allah menegaskan agar kita tidak menambahkan ataupun mengurangi apa yang sudah disampaikan Allah dalam ketetapan dan perintahnya. Sebab jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, pertanyaannya, apakah kita manusia yang berdosa ini lebih tinggi atau lebih kuasa daripada Allah? Atau adakah pengetahuan yang kita miliki melebihi hikmat Allah? Ketahuilah, jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, maka konsekuensi dari Allah yang adalah Sang Firman itu sendiri akan kita terima sebagaimana difirmankan dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Karena itu marilah kita sadar diri, lebih baik menjadi pendengar dan pelaku firman, agar kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah, dan hindarilah sikap yang menambahkan ataupun mengurangi firman tersebut. Tetapi marilah kita lakukan dengan setia sebagaimana firman Tuhan dalam hidup kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.